Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan pada hari ini. Tanpa kekurangan suatu apapun, kita ada di tempat ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di tempat ini layakkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu dan haus Tuhan akan Engkau. Hadirlah di tempat ini memenuhi setiap hati kami. Biarlah kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Dan tak pernah Engkau biarkan kami berjalan sendiri. Karena Engkaulah kekuatan kami. Dan perkenanan-Mu lah Tuhan yang teguhkan hati kami. Mari kita nyanyikan pujian. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan yang teguhkan hati kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Engkau biarkan kami sendiri Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada Tuhan bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersama kami Tuhan setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan biarlah kita kembali memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari Permulaannya
Yesus bersabda di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, sukacita Tuhan kiranya selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kita sudah boleh ada juga di minggu kedua di bulan September ini. Ya, kembali diingat-ingatkan bagi kita sebagai warga GKMI, orang-orang Mennonite, biarlah kita juga boleh menghayati satu nilai yang boleh menjadi nilai kekasan bagi kita, yaitu bahwa kita mau menjadi orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan ini. Karena itu maka bulan ini kita rayakan sebagai bulan perdamaian. Jadi mari kita belajar berdamai di dalam keluarga kita, di dalam gereja, dan bahkan itu juga boleh kita wujudkan di dalam dunia ini. Sehingga dunia ini juga boleh semakin menjadi dunia yang lebih baik untuk kita tinggali, kita hidupi, karena di dalamnya ada kedamaian. Ya Bapak Ibu, kita patut juga bersyukur kemarin tim Olimpiade, ya mungkin tim Olimpiade lah ya, Komisi Bapak itu sudah berangkat, ada 20 orang kelihatannya yang berangkat ke sana. Pak Andi juga ikut terus serta, dan juga Pak Simamora gitu ya. Bersyukur juga aman main caturnya ya, tidak ada kekerasan gitu ya. Ya jadi ya Bapak Ibu kita bersyukur karena kemarin kita juga dapat juara ya. Jadi Komisi Bapaknya juga dapat juara dengan ya perjuangan yang cukup maksimal yang dilakukan oleh bapak-bapak ya. Ada juga ibunya karena ada tim ganda campuran, dan kita mendapatkan juara 1 tenis meja Bapak Ibu ya. Juara 1 tenis meja ya, luar biasa. Cuman ada yang kalah itu, yang banyak gayanya kemarin dia kalah itu si Abah gitu ya. Dia kalah, tapi syukur Pak Ferry dengan istri, Pak Anton dengan istri, dan juga Jeffrey dengan Pak Saiful bisa memenangkan sehingga kita bisa membawa juara 1 Bapak Ibu ya. Semoga tahun depan bisa lebih semarak lagi. Kalau bisa juga banyak dukungan ya, itu juga cukup baik ya. Tapi kemarin itu kelihatannya GKMI Bandung yang juga cukup banyak datang ke Kelapa Gading ya, ada 20 orang begitu. Dan kita sudah pulang sampai dengan selamat. Dan saya tadi baru masih melihat Pak Andi sama Pak Simamora sama Pak Hendrik, yang lain-lainnya mungkin di ibadah kedua. Semoga, oh ini juga Pak Anton Girsang yang kemarin juga bisa memenangkan ganda campuran ini. Wah selamat ini Pak, luar biasa. Ya walaupun sempat agak grogi Pak ya, karena di permainan keduanya dia ya, tapi dengan begitu luar biasa akhirnya bisa memenangkan Bapak Ibu ya. Ya kita doakan, ada rencana mungkin tahun depan katanya dilaksanakan kembali, kelihatannya mau berkolaborasi dengan GKMI Bandung gitu ya. Rencananya mungkin tempatnya nanti katanya mau di Bandung ya. Kita siapkan, kita cari gitu ya. Itu lebih mudah tentunya, kita nggak perlu ke Jakarta, tapi mereka yang ke sini lebih mudah Bapak Ibu. Nah kita doakan juga Bapak Ibu untuk terus semua proses-proses yang terjadi di gereja kita ya, untuk majelis yang juga direncanakan nanti akan dilantik di bulan Oktober ya, dan juga Ibu Nur sebagai ibadah khusus juga sedang mempersiapkan ya Bu dalam rangkaian untuk kita merayakan ulang tahun. Jadi dukung ya Bapak Ibu, jadi dukung, nanti juga kelihatannya akan ada lomba-lomba ya Bu ya. Nah, ayo di internal kita juga kita ikut memeriahkan lomba-lombanya. Hadiahnya nanti ada jalan-jalan ya. Kemana? Ke Rancamanyar kelihatannya. Oh tidak ya, untuk melihat kemarin malam Bu Nur bilang hati-hati lewat Rancamanyar karena banjir katanya ya. Tapi selamat ya Pak Andi. Selamat, puji Tuhan, haleluya gitu ya Bapak Ibu. Kita doakan, dan juga saya mohon untuk setiap komisi ya, dukunglah Ibu Ruth yang coba menolong untuk melakukan reorganisasi juga di komisi-komisi. Jangan cepat-cepat tolak gitu ya. Nggak mau dengan berbagai macam bersibuk satu macam alasan. Tapi ingat apa yang katakan Ibu Ruth, hidup ini adalah kesempatan. Jadi artinya itu ada limitnya Bapak Ibu ya. Kalau limitnya nanti sudah muncul, wah bahaya gitu. Jadi itu tagline-nya Ibu Ruth itu, hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah diomongin Ibu Ruth itu bersabda, nurutlah lebih baik Bapak Ibu ya, supaya baik adanya dirimu. Oh begitu Bapak Ibu bukan ya. Ya terima kasih juga untuk Bu Sevanya yang hari ini akan menyampaikan permenungan firman Tuhan.
biarlah itu juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan bersukacita, kita akan nyanyikan pujian Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh teramat baik. kemuliaan untuk Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau naikkan setiap permohonan dan doa kita di hadapan Tuhan.
Mari sebelumnya Bapak Ibu kita nyanyikan pujian lekat dalam hatimu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Lebih dari segalanya Tuhan, ku berharap padamu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu. Menembus awan kelabu Tuhan, kami hanya akan memandang Engkau. Awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari
Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan, kehebatan kami ya Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang terus menyertai dan memimpin setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan segala kesalahan kami ya Tuhan. Layakan kami Tuhan di tempat ini boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami semuanya sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai ya Tuhan. Biar bangsa ini boleh adil dan makmur, dan di mana Engkau telah tempatkan Tuhan Pak Joko Widodo sebagai presiden bagi kami, biarlah Engkau juga yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga boleh memimpin ini Tuhan dengan takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan dari tingkat pusat maupun sampai tingkat desa Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati baik gubernur, wali kota sampai kelurahan desa, Tuhan yang berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini, biarlah setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang mungkin datang ke sini dengan beban berat Tuhan, kami percaya Engkau yang akan tolong kami, karena kami percaya Tuhan dalam firman-Mu Engkau berkata, dan apa yang kamu dengan penuh keyakinan kamu akan menerimanya. Tiada yang mustahil ya Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bersatu hati ya Tuhan untuk setiap agenda yang ada di GKMI Bandung ini ya Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya kami yang berencana, tapi Tuhanlah yang berkehendak atas kami semuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pembentukan majelis yang Kau pilih Tuhan, buat kami itu ada yang terbaik, karena firman-Mu itu nyata bagi kami, yang menjadi kekuatan dan kekuasa bagi kami. Karena Engkau juga berkata Tuhan bahwa pelayanan itu adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban bagi kami semua ya Tuhan. Karena apa yang kami lakukan itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Pak Efren Sitompul bersama anak dan istrinya. Biarlah Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, berikan juga roh yang takut akan Tuhan, sehingga setiap penggembalaan jemaat di tempat ini Tuhan boleh semakin berkobar-kobar apinya, dan juga semuanya boleh terus menyenangkan hati Tuhan, dan boleh membawa jiwa-jiwa yang banyak boleh dibenangkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat kami yang belum bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan, baik mereka yang sedang sakit, yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan, kiranya yang tolong, kiranya oleh bilur-bilur darah Yesus kami yakin percaya Engkau yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat komisi yang ada, baik dari komisi sekolah minggu sampai usinda, Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh sertai, biarlah mereka terus diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang boleh ada di tempat ini, yang sedang melayani Engkau, biarlah mereka Tuhan boleh diberikan kesehatan, kekuatan, mereka yang bekerja diberikan kekuatan dalam setiap pekerjaan mereka, diberkati dalam segala pekerjaan, dibuat berhasil dan beruntung dalam pekerjaannya Tuhan. Dan mereka yang bersekolah Tuhan, baik dari tingkat SD maupun kuliah, kiranya Engkau juga yang berikan mereka kepintaran, kecerdasan ya Tuhan di dalam segala pelajarannya. Biarlah guru-guru itu Tuhan boleh menjadi alat untuk anak-anak mereka, anak-anak kami untuk menjadi pintar dan cerdas di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi setiap jalan kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dan perisai bagi kami. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan doa ini jauh yang daripada sempurna, tapi Kau sempurnakan dengan kasih setia-Mu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, haleluya, amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Zevanya. Ya, mari sebelumnya kita nyanyikan pujian untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa Engkau berserta kami Tuhan.
maka kuat roh dan jiwa kami. Dan dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi, dan di tengah badai hidup kami tidak akan menyerah. Mari kita nyanyikan pujian dengan sayap-Mu Tuhan. Ku akan terbang tinggi, melewati badai hidup, dan kami tidak akan menyerah Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Engkau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
Engkaulah Bapa kami, Raja kami yang kami sembah ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan, yang selalu meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kami ya Tuhan. Di tengah badai sekalipun Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan boleh membangun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sangat bangga punya Tuhan yang baik ya. Ada amin ya. Tuhan baik ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin keadaan kita belum begitu membaik, tetapi satu hal, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik bagi kita dan rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah merancang yang buruk atas kehidupan kita. Kalau hari ini saja kita bisa beribadah di tempat ini, bukankah ini anugerah Tuhan ya? Kita lihat akhir-akhir ini cuaca semakin ini ya, suka berubah-ubah ya. Kemarin tuh hujan besar di Bandung dan banjir di mana-mana gitu ya. Dan saya mau kesaksian bersyukur banget ya, Tuhan Yesus terlalu baik. Kemarin itu kami ada janji harus menjemput orang yang selama ini di pemulihan karena ada satu masalah, dan puji Tuhan kemarin waktunya harus sudah pulih dan bisa pulang, dan kami menjemput gitu ya. Ke Lembang itu Bapak Ibu tahu ya, perjalanan kalau hari Sabtu itu sebetulnya cukup macet gitu, tapi Tuhan dahsyat. Ketika di perjalanan kami sudah masuk tol, saya dapat telepon bahwa penghuni lansia yang ada di rumah lansia ya, sekarang mah bukan panti jompo dibilangnya ya, Gria lansia yang ada di Cipare itu ada yang meninggal dunia, dan saya dihubungi dari sana dan mereka pastinya minta tolong ya, karena yang meninggal ini Nasrani seperti itu. Sejenak saya berpikir, waduh bagaimana ya Tuhan, ini udah di perjalanan, udah masuk tol, kalau balik lagi nggak mungkin gitu ya. Lalu saya langsung ambil sikap, Tuhan Yesus tolong ini harus bagaimana. Dan mohon maaf yang menghubungi saya itu kan orang muslim gitu, tentu dia tidak tahu cara-caranya. Akhirnya saya minta nomor HP anak yang meninggal ini. Ternyata dikasih, rupanya anaknya bukan tinggal di Bandung, di Bogor gitu ya. Dan saya tidak tahu bahwa anaknya ini muslim ternyata ya. Saya juga tidak tahu karena sesuatu hal apa dia jadi mualaf menikah dengan tetangga kita seperti itu. Dan waktu saya hubungi, saya bertanya, emang saya sempat mikir ya, aduh Tuhan kalau ada Pak Helfriend mungkin ya bisa ini gitu minta tolong. Tapi puji Tuhan ya, Bapak Pendeta dengan bapak-bapak kita yang kompak kemarin ke Jakarta gitu ya. Lalu waktu saya telepon bagaimana caranya seperti itu, saya jelaskan kalau mau dimakamkan hari ini kita bisa pakai aula di sana, dan nanti saya datang bawa peti ke sana, jadi acaranya di sana karena tanahnya memang milik Dinsos di dekat rumah lansia itu juga gitu. Dan opsi kedua kalau kita mau bawa ke rumah Nana Rohana bisa gitu ya, dan ternyata diputuskan harus dibawa ke Nana Rohana. Sementara saya masih posisi perjalanan, tetapi itulah kebaikan Tuhan. Pulang dari Lembang itu, di perjalanan juga saya turun, Bapak Nenggolan yang langsung mengantarkan orang itu sampai ke rumahnya. Saya sudah janjian dengan ambulans, dan puji Tuhan ya perjalanan masuk tol, keluar masuk tol aja udah macet gitu. Tapi Tuhan buat ya dengan cara yang ajaib. Saya langsung mikir, Tuhan saya besok harus menyampaikan firman. Kalau ini nanti sampai malam selesai gimana gitu ya, secara manusia. Jalannya macet gitu di perjalanan ya, melelahkan juga gitu. Tapi itulah kebaikan Tuhan yang dahsyat luar biasa sehingga bisa diurusin. Dan saya juga mikir nanti bagaimana, karena dimakamkan hari ini. Kalau misalnya diminta pelayanan dari GKMI bagaimana gitu. Ternyata Tuhan atur setelah beres semua urusannya, yang melayani ternyata dari GKI Pasir Koja seperti itu ya. Kita bersyukur ya, karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengatur segala sesuatu secara manusia. Saya deg-degan gitu harus bagaimana gitu ya, tetapi Tuhan mengutus ya. Bapak ini pernah katanya ibadah, yang meninggal ini pernah ibadah di GKI Pasir Koja,
dan mereka bersedia dan saya bertemu, akhirnya kita cerita juga, bukankah ini suatu yang indah Bapak Ibu ya, GKI Bandung bisa kolaborasi dengan GKI Pasir Koja gitu ya dalam urusan seperti ini, dan hari ini akan dimakamkan. Demikianlah kesaksian saya yang luar biasa. Tuhan kita dahsyat luar biasa, membuat segala sesuatu itu indah gitu ya kalau kita berserah diri kepada Tuhan. Karena bagaimanapun saya ini adalah manusia biasa yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan itu maha baik, maha tahu kondisi kita, dan Tuhan atur sedemikian rupa. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca firman Tuhan. Ya, tema yang diberikan itu generation to generation ya, artinya dari generasi ke generasi. Kita baca firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 saya akan bacakan untuk kita. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan ya. Kalau kita perhatikan ayat ini, di sini ada 3 generasi ya, yaitu generasi anak-anak, pemuda dan orang tua. Dan menurut Natalie Justisia ya, di sini boleh kita lihat ada teori generasi dibagi 5 ya. Ya, ini adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama itu disebut dengan generasi baby boomers ya. Ya, ini lahirnya antara tahun 1946 sampai 1964. Nah, generasi ini memiliki karakteristik yaitu berani memiliki banyak keturunan ya. Banyak pasangan yang berani untuk memiliki keturunan. Yang mungkin alasannya kalau zaman itu rumahnya mungkin ya besar-besar, tidak seperti sekarang ya. Dan mungkin juga ya masih ada istilah banyak anak banyak rezeki kali ya. Jadi kalau banyak anaknya, banyak yang membantu, bagi yang punya sawah, kebun luas bisa membantu. Atau mungkin pada zaman ini masih mudah ya untuk mencari pekerjaan, tidak seperti sekarang, masih banyak lapangan pekerjaan. Jadi rasanya mungkin enak ya punya anak ya. Memang zaman itu ada orang mungkin yang punya anaknya 12 gitu ya, 10, 8 gitu ya. Nah, rasa-rasanya mungkin sebagai orang tua enak ya punya anak banyak. Nanti ini ada apa ya, PNS mungkin ya, ada jadi polisi, ada jadi dokter, ada jadi apa lagi. Dan ketika kumpul semuanya, itu merupakan satu kebanggaan orang tua pada zaman itu mungkinnya. Jadi di generasi ini orang banyak memiliki keturunan. Dan karakteristik yang lain, mereka mudah menerima dan menyesuaikan diri ya. Artinya mereka bisa mengadaptasikan dirinya dimanapun dia berada gitu ya. Dan generasi ini juga dianggap orang lama yang banyak pengalaman hidup ya. Mungkin seperti istilah banyak makan garam asam kehidupan seperti itu ya. Nah, dididik juga dengan orang tua yang disiplinnya keras ya. Memang zaman itu cukup keras ya kalau mendidik anaknya. Dan juga karena didikan yang keras itu, orang yang lahir di zaman baby boomers ini memiliki disiplinnya yang tinggi. Karena dia dididiknya disiplinnya tinggi, otomatis anak itu juga memiliki disiplin tinggi. Mentalnya kuat ya, bukan penakut gitu. Jadi sangat berani, disuruh kemana-mana aja berani gitu ya. Dan punya prinsip kuat, artinya tidak gampang berubah-ubah. Jadi dia punya prinsip kalau A, B, tidak bisa dirubah keputusannya. Seperti itulah generasi baby boomers ya. Dan yang kedua ada yang disebut dengan generasi X ya, yang lahir di perkiraan tahun 1965 sampai 1980. Generasi ini memiliki karakteristik ya, karena ini lahir di awal penggunaan komputer, dididik juga dengan orang tua yang disiplin ya, mandiri ya, karena udah disiplin tentu mandiri ya, tidak cengeng ya. Mungkin zaman di sini anak nggak ada yang disuap-suapin seperti zaman sekarang gitu ya. Ya makan sendiri seperti itu, ditaruh makanan di depannya, dia akan makan itu makanannya sendiri ya, mandiri. Karena dibiasakan dari kecil sampai besar juga dia bisa mandiri. Juga disiplin ya, ada mungkin waktu-waktu dia harus bermain atau harus melakukan tugas-tugasnya. Dan juga pekerja keras, setelah besar dia
pekerja keras ya, kembali lagi tadi bukan pemalas gitu ya, dan mengutamakan karir kreatif dan tangguh gitu ya. Jadi semangatnya begitu luar biasa untuk mencapai sampai yang maksimalnya seperti itu ya. Dan tapi selain karakter yang positif ini, ada karakter yang negatif ya. Pada zaman itu orang sudah mulai memakai ganja ya, sudah mulai memberontak kepada orang tuanya. Mungkin mereka memakai ganja itu untuk penenang seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu ada namanya generasi Y ya. Ini yang lahir di tahun 1981 sampai 1994 ya. Generasi ini dikenal dengan istilah generasi milenial ya, di mana anak-anak pada zaman ini, pada zaman generasi X, Y ini sering berkomunikasi menggunakan media dan juga teknologi yang canggih gitu ya. Akibatnya juga anak-anak itu kreatif, informatif, gampang mendapatkan informasi dan juga produktif ya, bisa menciptakan segalanya gitu ya. Generasi ini terbiasa menggunakan teknologi dalam segala aspeknya gitu ya, termasuk dalam belanja online ya. Ini generasi Y sudah termasuk di sini. Nah, yang keempat itu generasi Z ya, yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Di sini generasi yang up to date ya, yang cepat sekali mengakses ya, berkembang ya berita-berita yang ada di media massa ataupun di internet gitu ya, dan menyukai teknologi ya, lebih fleksibel dan lebih cerdas seperti itu ya, karena sudah banyak mendapatkan tambahan-tambahan pelajaran mungkin dari sekolahnya gitu ya, udah lebih cerdas. Dan ini ada generasi yang kelima itu generasi Alpha. Ini lahir tahun 2011 sampai 2025 ya. Generasi ini yang paling muda ya, yang memiliki kecerdasan menggunakan ponsel dan internet sejak dari kecil. Nah, ini yang kita alami saat ini, yang kita lihat mungkin itu cucu atau anak gitu ya, yang masih kecil-kecil yang lahir di generasi Alpha gitu ya. Nah, generasi ini cenderung lebih cerdas dan cepat memahami situasi, tapi berpikirnya lebih kritis gitu ya. Sedikit-sedikit ya kita nggak heran gitu lihat anak-anak itu kadang-kadang pembicaranya itu kayak bukan anak kecil gitu ya, sangat kritis gitu. Nah, ini tapi kekurangannya ialah generasi Alpha ini, kekurangannya ini ketergantungan dengan gadget ya, kurang bersosialisasi. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada 5 generasi gitu. Kita termasuk di generasi yang mana gitu? Kalau saya generasi X, jadi ada ininya ya, persamanya dengan ini, dididik dengan orang tua yang disiplin ya. Saya memang dididik dengan yang disiplin ya, bapak saya juga seorang pelayan Tuhan. Jadi kita itu punya kebiasaan kalau selesai makan di meja makan itu berdoa bersama, dan selalu dimulai dari yang kecil. Saya anak paling kecil ya, dari 8 bersaudara, pasti yang disuruh berdoa yang kecil. Nah, pada zaman itu didikannya kan keras, kita nggak boleh nolak, oh nggak mau, nggak boleh gitu. Nah, kalau begitu ditunjuk, kamu yang berdoa harus nurut gitu sama orang tua. Jadi disiplin kita itu ketat gitu, sama orang tua nggak berani melawan. Orang tua ngomong kita nggak berani natap gini ke orang tua kita ya, pasti kitanya nunduk gitu, nggak berani bertatapan mata seperti itu. Dan juga punya kebiasaan seperti ini ya, kalau makan itu misalnya nih makanan udah tersedia, kebiasaannya harus makan bareng terutama di sore hari. Kalau pagi mungkin karena ada yang sekolah, ada yang harus bagaimana gitu bekerja, jadi tidak bisa kalau pagi, tapi setiap sore itu harus makan bersama, tidak boleh saling mendahului gitu ya. Walaupun kita lapar ya harus ditahan gitu ya, tunggu semua kumpul, ada orang tua, ada anak komplit, satu pun nggak ada dicari kemana, tunggu gitu ya. Memang pada zaman itu nggak seperti anak sekarang ya mainnya kemana-mana, paling kita dekat-dekat gitu. Jadi memang itu udah dibiasakan makan itu bersama. Dan ada juga kebiasaan kalau misalnya orang tua berhalangan karena pergi atau melayat atau kemana di sore hari, sementara kita tidak mungkin menunggu mereka datang baru kita makan, makanan yang sudah disiapkan itu tidak boleh kita sentuh duluan, kita yang makan, nanti sisa kita buat orang tua, tidak boleh. Tapi harus kita pisahkan dulu. Kita utamakan dulu, yang pertama kita ambil wadah, kita pisahkan buat orang tua kita, lalu yang bagian ini kita makan. Jadi tidak boleh bekas pegangan kita. Nah, itu didikan dari orang tua. Dan yang paling ini saya ingat ya,
sampai hari ini gitu ya, karena bapak saya juga seorang pelayan Tuhan, selalu kebagian kalau di bulan Desember itu Natal anak sekolah minggu menyiapkan ya snack buat anak sekolah minggu. Kalau zaman dulu itu tidak seperti sekarang, udah canggih ya, masing-masing sudah dikemas di plastik tinggal disatuin. Kalau zaman kami itu untuk snack sekolah minggu itu aja dibelinya apa? Mari tunggal ya, mungkin Bapak Ibu tahu, kalengnya itu yang besar, yang persegi. Lalu ada lagi campurannya apa? Biskuit yang persegi itu mereknya Unibis ya, tulisannya di situ. Sama kalengnya juga besar. Nanti ada lilinnya, ada permennya gitu. Nah, kita anak-anak diminta tolong untuk bantuin ngebungkusin, masukin di plastik putih ya. Tidak seperti sekarang ada yang berwarna-warna jadi menarik gitu. Kalau zaman dulu plastik putih biasa aja, tapi dimasukin ini dua, permennya, lilinnya komplit, nanti diikat gitu. Nah, saya ingat saya masih anak-anak ya, masih belum sekolah gitu. Ya namanya kita anak-anak kadang-kadangnya sambil bungkus nggak sadar kita makan gitu. Nah, bapak saya itu langsung itu begitu kelihatan, ini mohon maaf ini kan sakit ya, rambut sedikit nih ditarik. Walaupun kita perempuan ya, nggak pandang dulu mau laki mau perempuan ngelakuin kesalahan, nih ininya ditarik sakit gitu, kita nangis ya nggak boleh melawan gitu ya. Ternyata tidak boleh makan yang utuh, tunggu nanti dibawa rumah-rumahnya itu baru bisa dimakan. Padahal kita kan suka lupa namanya anak-anak gitu ya. Nah ini ditarik langsung dipecat, nggak boleh ikutan lagi ngebungkus gitu ya. Sampai segitunya loh. Jadi tapi apa mungkin kita bisa ketawa saat ini ya. Tapi itu sungguh membekas di memori saya. Ternyata didikan itu walaupun keras membentuk saya menjadi pribadi yang jujur gitu ya. Jadi kalau bukan bagian kita jangan kita ambil seperti itu ya. Dan itu sampai hari ini terus walaupun orang tua saya sudah almarhum, teringat terus di benak saya. Didikan itu menjadikan saya menjadi orang yang jujur gitu ya. Mau kelihatan, mau tidak kelihatan sama orang harus jujur karena ada Tuhan yang melihat. Itulah didikan ya zaman saya di generasi X. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman ya. Generasi kita boleh berbeda-beda seperti itu ya. Dan tiap generasi itu tentunya punya karakteristik atau kebiasaan pola pikir yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Saya mengalami gitu, enggak mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Mungkin ada yang mirip gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini? Kalau kita lihat ya di zaman-zaman sekarang ya yang ada generasi alfa gitu. Bagaimana dengan generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya? Kalau kita perhatikan juga di firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan di situ kemudian itu maksudnya apa? Zaman sebelum kata kemudian ini keadaan di mana bangsa Israel melakukan dosa-dosa dan itu merupakan puncak dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ada pembunuhan, ada perzinahan, penyembahan berhala. Jadi dikatakan sini kemudian setelah masa itu karena Tuhan tidak menginginkan kita binasa ya, bangsa Israel juga tidak diinginkan Tuhan untuk binasa. Diutuslah Nabi Yoel untuk menyerukan. Kalau dibaca di ayat sebelumnya itu, di ayat 12 ya, di Yoel 2 itu ada seruan untuk bertobat gitu ya. Nabi Yoel dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan supaya bangsa Israel itu bertobat. Kalau tidak nanti mereka dihukum. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari setiap dosa-dosa kita itu ada. Jangan kita merasa, Tuhan baik, Tuhan mengampuni dosa kok. Lalu kita seenaknya berdosa gitu ya. Termasuk disiplin yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Sebetulnya itu walaupun rasanya sakit, itu adalah mendidik kita supaya kita tidak terbiasa dalam dosa. Karena kita kalau dari kecil dibiarkan, ya kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, besarnya juga nanti akan terbawa-bawa seperti itu. Demikian juga Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya. Akhirnya diserukan, Tuhan tidak ingin, bisa saja sih Tuhan langsung hukum gitu ya. Bagi yang mereka berdosa langsung dihukum. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa Israel, mengasihi kita juga gitu ya.
Dan kita masing-masing ini walaupun generasi kita berbeda punya peranan ya, terutama itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ya, ada peranan sebagai anak gitu ya. Kan di keluarga itu ada namanya anak ya, orang tua. Anak ini ada anak kecil, remaja, pemuda, dan orang tua. Mungkin di dalam satu rumah ada 3 generasi ini gitu ya. Ada mungkin 4 generasi bagi yang punya cucu seperti itu ya. Nah, di sini peranan anak ada Bapak Ibu ya. Tuhan sangat mengasihi keluarga kita. Tuhan tidak menginginkan keluarga kita berantakan ya, dengan kemauannya, dengan karakteristiknya masing-masing ya, karena di zaman lahir di zaman yang berbeda-beda dengan generasi yang berbeda-beda. Tapi kita ingat anak di dalam keluarga itu punya peranan ya, seperti yang dikatakan di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dinyatakan dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya mungkin anak-anak ya lebih canggih daripada saya mungkin, atau dari generasi yang sebelumnya seperti itu ya. Jangan sampai kita anak-anak berkata, kamu mah generasi jadul, saya makan generasi yang up to date sekarang, tahu apa gitu ya. Saya juga sebagai orang tua mengakui, termasuk saya bukannya yang canggih gitu ya, saya gaptek gitu, tapi bagaimanapun adanya orang tua kita itu, ini dengan anak-anak ya, dengarkan ya, kecanggihan teknologi yang kalian mungkin bisa kuasai itu tidak ada apa-apanya ya, kepintaran apapun tidak ada apa-apanya kalau kita tidak menghormati orang tua kita. Karena percuma kita bilang, oh saya mengasihi engkau Tuhan, tapi orang tuanya tidak dihormati. Jelas-jelas firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Orang tua itu merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini, dan melalui orang tualah kita ada di dunia ini. Oleh sebab itu, jika anak-anak atau pemuda mungkin lebih menguasai, seperti yang saya katakan di awal, kita ini pasti ada perbedaannya ya, tidak mungkin bisa sama gitu ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau bicara kelebihan mungkin enak, tapi bagaimana dengan kekurangan? Kekurangan ini sering membuat jadi masalah ya. Di rumah ribut gitu ya. Ya mungkin kita seperti yang saya katakan, didikan kita dulu keras. Kalau kita misalnya terapkan itu ke anak-anak sekarang, kira-kira nyambung atau tidak ya? Iya, tidak nyambung ya. Pasti nanti, wah kalau lihat anak sekarang, orang tua ngomong dipelototin, apa katanya gini-gini gitu. Terus wah si aduh katanya ya. Jadi bahasa ke temannya dibilang ke orang tuanya, seperti itu ya. Bahkan anak itu kritis banget gitu. Saya sering gitu mendengar pembicaraan anak-anak generasi alfa gitu ya, yang katakan masih sekolah TK, SD gitu. Nah suatu waktu saya pernah mendengar percakapan antara anak yang generasi alfa dengan orang tuanya. Anak ini disekolahkan yang ada pelajaran bahasa Mandarin. Ternyata anak ini nggak bisa-bisa, selalu remedial gitu ya untuk pelajaran itu. Lalu mamahnya yang bagian jemput sekolah, sampai di rumah dia bilang sama papahnya anak ini, "Pak, remedial lagi, padahal itu ujian ya, bahasa Mandarin," katanya. Langsung papahnya bilang, "Waduh gimana ya, sama saya juga nggak ngerti bahasa Mandarin, nggak bisa, paling susah," katanya. Lalu anak kecil ini spontan jawab, "Mah," katanya, "kenapa dulu waktu menikah," saya kaget ya, "kenapa dulu waktu mau menikah, waktu konseling pernikahan, tidak tanya dulu nih calon suaminya ini bisa nggak bahasa Mandarin," katanya. Weleh, dalam hatiku, waduh, tahu dari mana anak itu ngomong seperti itu? Harusnya tanya dulu. Jadi saya nggak seperti ini, anaknya ini hasilnya nih. Papanya nggak bisa bahasa Mandarin, saya nggak bisa bahasa Mandarin, katanya. Hah? Dalam hati saya, weleh, kritis banget. Coba anak yang masih TK ngomong seperti itu ya, mau masuk SD gitu ya, itu apa hubungannya gitu ya kalau kita pikir ya, bahasa anak-anak ini kok ini banget. Dan ada banyak lagi percakapan yang sering saya lihat ya, misalnya nih ini hal-hal biasa, tapi iya ya kita harus hati-hati loh ngomongnya bagi yang punya generasi ini alfa ya, atau cucu atau anaknya mungkin gitu ya. Bapak ibunya lagi ngomong gitu ya, misalnya nih mamahnya ngomong,
Papa jangan gitu ya, gini-gini. Nanti anak itu ikutan. Iya sih, Papa tuh harus baik-baik, jangan yang jahat-jahat. Bapak harus bertobat, kata anak itu. Ambil Alkitab lagi. Itu saya lihatnya dibacakan firman. Karena dia sudah bisa baca umur 7 tahun gitu ya. Kan di sini dikatakan, hai suami kasihilah istrimu. Weh, canggih juga ini anak gitu ya. Dia baca. Dan ada lagi gitu ya, saya amati perbincangan-perbincangan anak-anak generasi Alpha yang membuat kita kadang terkaget-kaget gitu ya. Tahu dari mana anak itu? Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu pasti ada gitu ya. Kita tidak bisa lagi, kalau didikan kita zaman dulu, mana berani ngomong gitu ke orang tua. Pasti dibilang, pantang gitu. Jangankan ini, dikasih kode aja mata gini, wah siap-siap nanti kita diapain? Dicubit gitu ya. Nggak berani ngomong gitu. Jadi, nah bagaimana kita ya, anak-anak ya, khususnya ini anak-anak. Bagaimana kita menghormati orang tua kita ya. Tentunya kita melihat ya, ada mungkin kekurangan di orang tua kita ya. Kita tidak bisa memaksakan seperti yang kita mau kepada orang tua kita. Mungkin mama harus menguasai ini, menguasai itu, bapak juga harus menguasai ini gitu ya. Ternyata kita mungkin sudah coba gitu ya. Kalau bahasa ini mungkin kitanya lemot gitu ya. Lalu orang tuanya dimarah-marahin, itu aja gak bisa katanya. Dasar jadul katanya. Nah, kata-kata itu bisa menyakitkan hati orang tua juga. Akhirnya aduh kenapa ya saya begini gitu ya. Kok anak saya bisa ngomongnya kasar. Padahal itu hanya masalah HP ya. Mungkin ada sesuatu yang harus ditanyakan, ini bagaimana. Ya itu perbedaannya, kalau zaman dulu mungkin HP gampang ya dioperasikan karena hanya tekan hijau, tombol hijau, merah gitu. Kalau yang nelpon hijau gitu, kalau mau matiin merah, hanya itu aja gampang. Tapi kalau zaman sekarang itu kan, wah banyak sekali. Ini aplikasi inilah, itulah, inilah. Nah bagi orang tua mungkin sekali diajarin nggak langsung nangkap itu anak-anak ya. Jadi itu yang perlu ya, kita bisa kolaborasi. Anak-anak saya juga bersyukur buat kayak gini saya nggak bisa ya, saya minta tolong sama Mika gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi anak-anak, jadi jangan dimarah-marahin orang tuanya. Buat kayak gitu aja nggak bisa gitu. Mungkin kami kan ketiknya cuma pakai ini jarinya, nggak bisa gini-gini ya, cuma pakai 1 jari. Lalu kita bilang tangannya itu harus digini-gini. Ya mohon maaf, kami tidak biasa main-main seperti itu misalnya ya, yang generasi itu. Nah tetaplah anak-anak itu menghormati orang tua ya. Dan juga dikatakan untuk anak muda bagaimana, dikatakan sini 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya mungkin dalam masalah-masalah lain, kalau itu tadi berbicara tentang teknologi ya, mungkin kebiasaan-kebiasaan kita di rumah seperti itu ya. Ada mungkin orang tua ya yang senang masakannya karena faktor umurnya, senangnya direbus-rebus. Anaknya nggak mau yang direbus-rebus, harus yang dioseng-oseng pakai minyak gitu ya, pakai udang mungkin. Sementara orang tuanya udah kolesterol gitu ya, nggak bisa sering-sering makan udang. Nah lalu anak ini, makanannya cuma ini aja katanya gitu ya. Nah anak-anak muda harus tunduk kepada orang tua. Kita bisa memahami, mungkin bisa aja dengan cara kita, tolong ya kalau saya tidak suka dengan makanan ini, bisa dibuatkan makanan lain seperti itu. Itu hal-hal sederhana itu yang di rumah, yang bisa membuat kita jadi ribut gitu ya. Begitu ke meja makan, dibuka tujung sajinya, dilihat, ini lagi makanannya, ini lagi, bosankan, saya mau pesan aja lah, ini mau ini GrabFood aja. Toto datang gitu makanannya. Nah kadang-kadang itu bisa menyakitkan juga ya. Orang tua kita mungkin sudah masak, menyediakan. Artinya apalagi di zaman sekarang ya, dengan kondisi yang kita hadapi, kita harus mencukupkan seperti Rasul Paulus, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi anak-anak muda harus mengerti gitu ya, bagaimana, atau anak-anak harus mengerti bagaimana sekarang khususnya ibu-ibu untuk mengelola ini uang belanja ini gimana, makannya harus bagaimana sehari ini, besoknya bagaimana lagi gitu ya. Nah jangan kita misalnya datang-datang, nggak enak makanan di rumah, pesan aja gitu. Nah mari anak-anak belajar ya kita ya,
untuk bisa menerima gitu ya situasi yang kita hadapi saat ini. Bukanlah situasi yang mudah lagi. Kita harus bersyukur. Masih ada lauk pauk, masih ada sayur, masih ada nasi. Kita bersyukur. Kalau kita nikmati itu dengan kasih yang dari Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita berkat. Mohon maaf, di luar sana masih banyak orang yang tidak makan. Nah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita. Nah, termasuk juga untuk anak-anak muda ya. Ini sering menjadi masalah gitu ketika ya bagi yang cukup umur mungkin mau menikah contohnya nih atau mau katakanlah mungkin masih dalam pergaulan gitu. Biasanya orang tua itu punya feeling gitu ya. Apalagi ibu-ibu nih ya, punya feeling. Contoh nih, dia lihat anaknya bergaul sama si A, katakan seperti itu ya. Nah, kalau orang tua misalnya kasih saran atau kasih nasihat, bagaimana ya sebaiknya saya perhatikan ini begini gitu. Nah, bagusnya itu seperti itu, ada diskusi gitu. Atau anak bisa bertanya, bagaimana menurut papa? Bagaimana menurut mama? Apakah ini bisa dijadiin jadi istri saya nantinya? Nah, itu harus diadakan komunikasi. Jangan merasa, apalagi zaman sekarang, lihat, oh ini saya cocok, selera saya cocok gitu ya. Makanannya cocok, udah kita menikah langsung seperti itu gitu ya. Karena pernikahan kita kan bukanlah hanya sementara gitu ya. Kita harus ingat firman Tuhan bahwa pernikahan kita itu sampai maut memisahkan. Ada banyak kegagalan anak muda saat ini menikah. Ketika dilihat dalam masa-masa pacaran semua indah-indah gitu ya. Nah, ini perlu ini juga ya. Apakah harus diseleksi juga gitu. Jangan asal-asalan ya. Supaya apa? Anak-anak ya. Jangan menyesal di kemudian hari. Nanti ngomong, aduh maaf Pak, saya udah gak cocok lagi. Kenapa? Ternyata dia punya kebiasaannya buruk seperti ini. Nah orang tua bilang, dulu apa saya bilang gitu. Akhirnya apa? Ribut gitu ya. Tuh mama bukannya belain saya kan anaknya. Kok saya malah digituin gitu ya. Padahal waktu masih pacaran mungkin sudah diingatkan sama orang tua. Ya. Dikasih saran tidak mau dengar, bawa karep sendiri, bawa kemauannya sendiri. Yang menikah saya kok. Orang tua mah nanti. Ingat anak muda, pernikahan itu bukan hanya kita berdua gitu ya, maksudnya laki dan perempuan atau dengan pasangan kita, tapi kita juga dengan keluarga kita. Itu harus dipikirkan ya. Karena memang masa-masa indah itu kita hanya memikirkan yang kita berdua saja, seolah-olah dunia ini milik berdua gitu. Padahal kenyataannya nanti setelah masuk dalam pernikahan tidak seperti itu. Jadi perlu dipikirkan semuanya supaya jangan menyesal nanti terjadi perceraian. Anak-anak Tuhan harus menjadi berkat ya. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita setia dengan pasangan kita. Kelebihan dan kekurangannya itu kita bisa terima gitu. Nah, ini bagaimana peranan dari orang tua? Kalau tadi anak punya peranan, anak muda juga punya peranan, orang tua punya peranan gitu ya. Kalau di Amsal 19 ayat 18 berkata, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Hajar itu maksudnya bukannya dipukulin gitu ya, tapi dididik dengan kasih gitu ya. Ada didikan itu memang agak keras, ada lembut. Contohnya nih, melihat kasusnya gitu. Diomongin pelan-pelan gak bisa. Lalu diomonginnya agak keras gitu. Tapi bukan berarti jadi disiksa, dipukulin, bukan seperti itu maksudnya. Jadi orang tua punya peranan, jangan sampai di keadaan sekarang ini orang tua menjadi lemah. Ya terserahlah, terserah kamulah. Yang penting kamu bahagia, yang penting kamu mohon maaf. Ini pasangan saya, dibawa nanti yang pakai ini, ya udah terserah kamu aja. Kita sebagai orang tua itu tidak boleh tinggal diam. Hanya kita takut sama anak, takut nanti anak ini berontak. Kita bisa minta hikmat dari Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang tua menjelaskan kepada anak kita, memberikan didikan kepada mereka. Kalau begini nanti dampaknya begini, seperti itu ya. Kita kasih contoh soal mungkin seperti itu, supaya anak itu bisa lebih mengerti. Karena untuk anak-anak zaman sekarang itu mungkin kalau pola yang dulu diterapkan, tidak boleh. Gak bisa gitu ya. Papa bilang gak boleh. Ya itu generasi baby boomers ya. Prinsipnya kuat, tidak boleh dirubah keputusan. Tapi mungkin untuk di generasi sekarang perlu ya.
kita bisa mengerti generasi-generasi yang muda ini, kemauannya seperti apa. Jangan langsung kita memaksakan diri sebagai orang tua. Mentang-mentang mungkin kita lebih banyak pengalaman dari anak-anak ini. Lalu kita mendoktrin mereka supaya mereka, oh tidak boleh, harus begini, harus begitu. Menjadi diktator seperti itu ya. Tapi kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita. Kapan itu kita lakukan? Apakah cukup sekali sebagai orang tua? Tidak cukup ya. Di Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wah, ternyata setiap kegiatan juga ya bisa memberikan didikan kepada anak-anak. Yang mungkin masih punya anak-anak kecil seperti itu, bisa dididik dari kecil. Itu bagusnya memang dari kecil gitu ya. Seperti pohon kalau masih kecil itu kan dibenarin bisa gitu. Tapi kalau udah besar, udah alot gitu, udah keras gitu, agak susah mungkin ya. Jadi ini diingatkan kepada kita orang tua supaya kita berulang-ulang. Kita jangan mau terpengaruh, nanti mama cerewet, papa cerewet. Ngomong lagi kata anak. Kita jangan mau kalah dengan anak kita. Karena itu adalah tugas kita. Kalau memang kita lihat ada sesuatu yang tidak baik di dalam diri anak kita, atau kebiasaan yang tidak baik di dalam diri anak kita, kita orang tua harus mengingatkan. Mungkin hal-hal sepele, contoh nih di rumah nih ya, kebanyakan anak-anak sekarang kan hanya main HP gitu ya. Makan aja lupa seperti itu ya, minum aja lupa, akhirnya jadi sakit seperti itu ya. Nah di sini kita juga diingatkan, apa boleh buat ya. Kalau zaman kita dulu nggak usah disuruh-suruh makan, nggak usah disuruh-suruh minum, udah langsung tahu jam makan, jam minum. Tapi kalau zaman sekarang berbeda Bapak Ibu Saudara ya, karena keasikan main gadget seperti itu ya. Nah kita harus kasih aturan seperti itu. Saya juga kembali lagi ya melihat ada satu keluarga muda ya mendidik anak. Punya anak memang udah sekolah, kan anak sekolah sejak adanya pandemi mungkinnya mau dia SD, TK, mungkin ada pelajaran yang lewat ini ya, HP gitu ya, dan pasti setiap anak punya HP seperti itu. Nah saya tertarik melihat pasangan muda ini mendidik anaknya, di mana kalau dari hari Senin sampai hari Jumat tidak diperbolehkan main game seperti itu ya anak ini. Nah tapi kalau Sabtu Minggu dia boleh pegang HP, tapi tetap ada jamnya. Jangan kebablasan seharian dari pagi sampai malam. Besok lagi Minggu nggak ke gereja, main lagi sampai malam. Lalu hari Senin berhenti, bukan begitu. Jadi ada aturannya. Dan yang saya lihat dia ya anak ini dari kecil dibiasakan baca firman gitu ya. Maksudnya setelah dia bisa baca ya, baca firman 1 pasal tiap hari anak kecil ini gitu ya. Sekarang dia kelas 1 SD seperti itu. Nah mungkin banyak hal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Seperti kami juga ya ada mesbah keluarga setiap malam sejak dari tahun 2020 sampai hari ini. Itu dari jam 8 malam sampai jam 9. Nah kita ada 7 keluarga yang ikut di mesbah ini. Dan di situ ada 3 generasi gitu ya. Ada generasi baby boomersnya juga, generasi X-nya ya, dan ada generasi alpanya gitu ya. Dan yang saya lihat gitu ya, yang paling kecil umur 4 tahun dari dia belum bisa baca, dia ikut mesbah ini. Dan memang kami ada sesinya ya, sesi pujian, firman Tuhan, nanti ada sharing firman ini juga, nanti doa syafaat, lalu ditutup dengan doa Bapa kami gitu ya. Nah saya melihat dalam diri anak ini, kan di situ ada umurnya 4 tahun dan yang tertua umur 72 tahun gitu. Dan setiap kita ada jadwalnya ambil bagian. Jadi tidak ada alasan, saya anak-anak tidak bisa, atau saya sudah tua, yang muda aja lah yang bertugas. Tidak ada alasan seperti itu. Pasti setiap kita keluarga, dan itu per orang ya, bukan misalnya satu keluarga ini gitu. Jadi per orang misalnya diwakili, tidak, pasti kebagian jadwalnya kapan dia harus memimpin pujian seperti itu ya, dan nanti akan mengarahkan seperti WL seperti itu, dia akan memimpin semua. Dan yang saya lihat ya bahwa Tuhan itu bekerja ya kalau kita memberikan hati kita. Seperti anak kecil ini,
dia awalnya kan belum bisa baca waktu ikut. Kalau sekarang memang sudah 6 tahun sudah bisa baca. Tapi dia begitu bersemangat, saya yang baca firman. Nanti mamahnya yang baca, dia ngikutin gitu. Apa kata mamahnya, dia ikutin gitu. Dan waktu berjalan, dia bisa semuanya. Bisa memimpin pujian, bisa sering firman, walaupun mungkin diambil dari renungan. Tapi yang saya lihat keberaniannya itu perlu. Nah Bapak Ibu perlu itu dicontoh juga ya untuk mendidik anak itu dari kecil. Ya, Tuhan sangat mengasihi keluarga demi keluarga. Ya, apalagi ini di bulan perdamaian ya. Jangan sampai seperti contoh-contoh yang tadi hanya ribut dengan ribut. Ya, masalah masakan lah, masalah HP dan segala macamnya. Tapi mari ya kita adakan persekutuan di rumah kita masing-masing. Anak-anak yang masih kecil-kecil itu dididik. Ya, kalau mungkin anak yang saya cerita tadi yang 4 tahun itu tidak diikutkan. Jadi jangan merasa itu anak kecil nggak usah ikut, itu mengganggu. Pola pikir kita sama pola pikir dia mah beda gitu ya. Nah mungkin dia nggak akan bisa ya. Ini jadi WL sharing firman seperti itu. Apalagi kalau berdoa gitu, terkadang itulah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan menganggap ketika kita ada orang tua, ada anak kecil, udah pinggirin aja anak kecil itu tuh gak ngerti apa-apa gitu. Justru yang saya lihat di mesbah kami ini, ketika anak kecil ini nanti yang mimpin doa syafaat, kadang kita jadi ini sendiri, kata-katanya itu loh, seperti bukan kata anak-anak gitu. Ya kalau anak-anak kan simpel aja, dia bisa loh berdoa syafaat. Setiap keluarga ini ada 7 didoakan masing-masing. Tentu kan pergumulannya ini beda-beda. Dia bisa gitu. Untuk keluarga ini saya berdoa Tuhan Yesus. Padahal dia bilang R-nya juga masih begitu ya. Agak ini sedikit ya, agak cadel gitu ya. Berkatilah paling bilangnya gitu. Nah di situ saya lihat Bapak Ibu Saudara. Seperti firman saat ini ada 3 generasi gitu ya. Anak-anak, pemuda remaja dan juga orang tua. Orang tua jangan merasa saya lebih berpengalaman, anak-anak ini tidak tahu apa-apa atau pemuda ini tahu apa dia gitu. Demikian juga anak-anak atau pemuda jangan juga merasa saya mah tidak layak, lebih pantaslah jadi orang tua gitu. Mungkin ya di keluarga kita disuruh berdoa aja, mungkin anak-anak disuruh berdoa, tapi orang tuanya disuruh berdoa nggak mau. Janganlah, kamu aja nih toel-toel seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti di sini dalam generasi ini yang Tuhan inginkan supaya kita mau memberi diri kita. Itu memang dilatih ya. Rasul Paulus latihan badani itu perlu. Mungkin kita berolahraga dan segala macam itu perlu. Tapi latihan rohani itu perlu. Dan itu harus dilatih Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di Amsal 30 ayat 5 dikatakan firman Tuhan itu murni, menjadi perisai bagi yang berlindung kepadanya. Bagaimana generasi kita bisa kuat ya? Kalau kita baca firman yang tadi itu dikatakan bahwa anak-anak, kenapa diawali dengan kata anak-anak ya? Pada kemudian ya dikatakan gitu, pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu. Kenapa kepada anak-anak? Mungkin anak-anak masih lebih panjang waktunya dibanding orang tua ya, kesempatan untuk di dunia ini. Dan juga anak-anak merupakan generasi penerus di zaman yang akan datang, termasuk di gereja seperti itu. Jadi melayani di gereja itu pastinya udah ada didikan juga dari rumah seperti itu ya. Dan itu yang saya rasakan ketika dibiasakan dari kecil. Ketika nanti dia remaja atau dewasa, dia muncul keberanian gitu ya. Tapi kalau kita nggak pernah berlatih, tidak pernah dididik di rumah, hanya mungkin di gereja, pasti ngalamin seperti yang saya katakan tadi. Kamu aja lah nggak berani, deg-degan saya gitu ya. Tapi mohon maaf, kalau buat onar mungkin nomor 1 gitu ya. Di rumah, dia itu paling rame. Tapi kalau disuruh baca firman Tuhan atau berdoa, nggak bisa. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang tua. Kita jangan membiarkan anak-anak kita ya jauh dari Tuhan. Kita harus berani menegur anak-anak kita. Karena ketika kita mendidik atau dikatakan tadi menghajar bukan berarti dipukulin ya. Kita sudah melakukan peranan kita ya sebagai orang tua. Karena kita
dipercayakan Tuhan memiliki anak, bukan berarti anak itu dibiarkan saja, yang penting dikasih makan, disekolahin. Ya itu bagus gitu, tapi jangan lupa kita mendidik anak. Dan dikatakan juga di sini di Efesus 6 ayat 4, dan bapak-bapak dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya berpikir gitu ya, kenapa dikatakan kamu bapak-bapak, bukan ibu-ibu dibilangnya. Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hatimu. Ya karena memang bapak harus menjadi figur ya. Bagaimana anak bisa percaya kepada bapak di surga kalau dia kehilangan figur bapak di dunia ini ya. Jadi bapak-bapak ataupun orang tua, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita juga jangan membangkitkan amarah mereka. Generasi boleh berbeda, tapi kita bisa satu dengan yang lain, kita bisa kolaborasi. Bukan kompetensi ya, termasuk dalam pelayanan di gereja maupun di tempat kerja kita. Saya yang paling bisa, jangan sampai ada perkataan, kalau enggak ada saya, enggak akan terjadi seperti ini. Pelayanan di tempat ini enggak akan. Kalau bukan saya yang main musiknya, jemaatnya enggak bisa nyanyi dengan merdunya gitu, enggak naik pujiannya. Jangan seperti itu ya kita semuanya ya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Kalau dari rumah saja kita sudah mendapatkan didikan yang bagus ya, baik orang tua juga mendukung anaknya untuk melayani Tuhan. Jangan dimarah-marahin. Ya, ada yang saya tahu seperti itu. Anaknya melayani, bapaknya marah-marah. Kamu gak boleh melayani Tuhan, sok rohani, sok apa kamu. Jangan seperti itu. Justru di keluarga kita harus saling mendukung ya. Anak juga mendukung orang tuanya untuk melayani. Orang tua juga mendukung anaknya untuk melayani. Kalau kita sudah mengerti ya kondisi kita dari generasi mana, lalu di rumah kita juga memuliakan Tuhan dengan bersekutu, karena Roh Kudus dicurahkan ketika kita bersekutu ya. Di Kisah Rasul 2 itu dikatakan ayat 42, ketika pada saat itu bangsa Israel mereka ya pencurahan Roh Kudus, mereka berkumpul dan bersekutu, dan mereka tidak hanya berkumpul begitu saja maksudnya, tetapi belajar firman Tuhan. Di rumah juga kita belajar firman Tuhan dengan anak-anak kita, dengan kakek nenek kita, dengan orang tua kita. Itu yang Tuhan rindukan supaya apa? Ketika keluarga kuat, ketika keluarga menjadi pelaku firman Tuhan, tanpa mendiskriminasi kamu anak-anak, kamu pemuda, kamu ini orang tua tidak bisa nyambung. Jangan ngomong seperti itu. Tetapi melalui firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan sayang, Tuhan mau memakai setiap generasi, karena kita akan melaksanakan ya amanat agung. Itu tugas kita. Tugas semuanya, bukan hanya tugas Bapak Pendeta ya, Bapak Gembala. Tugas semuanya supaya kita pergi dan memberitakan Injil. Bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau hidup kita aja, di keluarga kita aja berantakan? Kalau kita juga tidak ada pegangan kita Injil firman Tuhan. Jadi kemajuan teknologi sah-sah saja maju. HP kita mungkin bisa yang bermerek yang bagus-bagus, tidak salah gitu ya. Tetapi mari kita juga menjaga ya hubungan kita antara orang tua dengan anak. Di bulan September itu, di September ini ya di gereja kita dikatakan bulan perdamaian. Mungkin selama ini ada hubungan yang retak antara anak dengan orang tua, hanya masalah-masalah sepele, hanya mungkin karena perbedaan pendapat. Mari segera kita bertobat. Yang muda hormati orang tua juga mendidik anaknya dengan kasih, mengasihi anaknya. Itulah tandanya kita mengasihi anak, kita didik anak. Kalau kita biarkan anak kita, berarti kita tidak mengasihi anak kita. Dan kita harus sehati sepikir ya. Dikatakan di Filipi 2, hendaklah kamu sehati sepikir ya. Jangan mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, ada saat-saatnya kita harus main HP, ada saatnya juga kita harus berkumpul dengan keluarga kita. Mungkin itu makan bersama, ngobrol bersama, terlebih kita juga bisa beribadah bersama-sama. Sehingga apa yang Tuhan mau dari setiap kita, dari keluarga kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Alangkah indahnya jika keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan,
yang melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya ada kolaborasi yang sungguh indah antara kita dengan anak-anak, antara anak-anak dengan orang tua. Ada kedamaian, ada kerukunan, kasih mesra di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karakter kita boleh berbeda, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Dan itu Tuhan pakai supaya kita bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di keluarga kita saja, di gereja, tapi di dunia ini. Kitalah alatnya Tuhan untuk boleh tetap meyakini, mempercayai bahwa sampai hari ini juga Roh Kudus masih ada. Jangan kita bilang Roh Kudus enggak ada di hati saya. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Roh Kudus juga ada di dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus itu kita harus aktifkan ya. Seperti HP ya. Secanggih apapun HP kalau tidak dihubungkan dengan listrik tidak akan bisa berfungsi. Demikian juga kita sesuai fungsi masing-masing. Fungsi kita sebagai anak muda, sebagai orang tua, peranan kita masing-masing kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23 dikatakan, apapun yang kamu perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau firman ini kita praktekkan, kita pasti ada kedamaian, ada sukacita, ada pengurapan selalu yang baru dari Tuhan hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada kami Tuhan, baik kepada anak-anak, pemuda, dan orang tua ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami hidup dalam dosa ya Tuhan Yesus. Di mana di dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering melakukan kesalahan, baik sebagai anak maupun orang tua Tuhan, yang bisa memicu pertengkaran di dalam rumah kami ya Tuhan, yang mungkin pemicunya bukan masalah-masalah yang berat tapi masalah yang sepele ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, mungkin di dalam rumah kami ada generasi yang berbeda dengan karakter kebiasaan yang berbeda-beda ya Tuhan. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami mampu ya Tuhan Yesus bagaimana kami harus berkolaborasi antar generasi ya Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan rindukan di tengah-tengah keluarga kami, karena Engkau sangat mengasihi keluarga ya Tuhan Yesus, dan yang Tuhan mau bersama dengan keluarga kami hidup rukun damai, bersama keluarga kami melayani pekerjaan Tuhan, karena untuk itulah Tuhan memanggil kami, ada tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan, baik di keluarga kami, baik terhadap Tuhan, yaitu membawa jiwa-jiwa kepadamu, memberitakan Injil ya Tuhan. Biarlah keluarga kami semua Tuhan, khususnya keluarga besar GKMI Bandung ini Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, keluarga-keluarga yang hidup rukun sejahtera ya Tuhan, dan keluarga yang sungguh boleh menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan rumah tangga, di lingkungan gereja kami Tuhan, bahkan di dunia ini ya Bapa, sehingga apa yang Tuhan rindukan dari kami Tuhan, hidup kami boleh berdampak bagi semua orang Tuhan. Biarlah kami boleh saling mendukung Tuhan, antara anak dengan orang tua dengan anak, untuk kami boleh melakukan pekerjaan baik menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Zevanya, firman yang sangat menguatkan kami. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat menguatkan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk terus belajar
mendalami peran kami masing-masing Tuhan dalam kehidupan kami. Yang jadi sebagai anak kami dapat melakukannya dengan maksimal, sebagai orang tua juga kami dapat melakukannya dengan maksimal Tuhan. Sementara juga kami akan memberikan persembahan kami, biarlah apa yang kami beri Tuhan itu menyukakan hati-Mu dan juga dapat memberkati apapun pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya undang juga majelis untuk membacakan warta pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta yang perlu diperhatikan. Yang pertama-tama, ada yang baru jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Ya, semua jemaat lama. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman dari Ibu Sefanya. Kiranya firman itu boleh menjadikan rema dan berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya telah dibuka kembali kelas katekisasi untuk bab sekarang umur minimal 14 tahun. Pendaftaran bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren atau majelis atau TU gereja. Yang kedua, atas nama hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Bandung mengucapkan selamat atas kelahiran Clarin Rachel, putri dari Bapak Budi dan Ibu Intan Permatasari pada tanggal 9 September 2022. Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya ada dokumentasi pertandingan Kompak Cup 2022 PGMI 1. GKMI Bandung menjadi pertama dalam pertandingan ini. Tenis meja. Terima kasih untuk Bu Feti, Pak Saiful dan Jeffrey yang sudah menangkan lomba ini. Berkati lain kali mungkin lebih ditingkatkan. Selanjutnya untuk yang berulang tahun, Ibu Mika Hutagalung pada tanggal 12 September, kemudian Bapak Perdana Girsang 4, Bapak Alvinsu tanggal 16 September, kemudian Bapak Bintang tanggal 16 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita sudah ada di ujung ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Pak El untuk menutup kita dalam doa dan ditutup dengan pujian besar anugerah-Mu. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan segera undur dari rumah Tuhan ini, tetapi biarlah kita undur dengan semangat hidup baru untuk juga boleh saling memberkati satu dengan yang lain, khususnya di dalam setiap generasi yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian juga kemuliaan Tuhan boleh semakin lebih dinyatakan dalam setiap kisah kehidupan umat manusia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Biarlah engkau pulang dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan juga studimu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Amin. besar Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. besar Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. semakin Hari semakin bertambah besar anugerahmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.